kita ulang kembali ya. 3 organ gerak pada manusia adalah: yang pertama otot, yang kedua adalah tulang, dan yang ketiga adalah sendi. Kita mulai dengan pengertian otot. Otot adalah alat gerak aktif yang mampu bergerak sendiri. Pergerakan otot sendiri terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi. Otot yang berkontraksi dan relaksasi membuat kita dapat bergerak seperti berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian tulang. Tulang adalah alat gerak pasif dan memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya otot. Disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Selanjutnya, pengertian sendi. Sendi adalah organ yang berfungsi menghubungkan tulang yang satu dengan yang lainnya. Sendi terbagi menjadi 3, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang menghubungkan tulang yang satu dengan yang lainnya, namun tidak menyebabkan terjadinya pergerakan. Contoh, sendi pada tengkorak. Nah, ini adalah salah satu contoh sendi mati, menghubungkan tulang yang satu dengan yang lainnya. Tetapi pada tulang tersebut tidak dapat terjadinya pergerakan. Itulah yang disebut dengan sendi mati. Sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang menghubungkan tulang yang satu dan yang lainnya, namun mengalami sedikit pergerakan atau tidak bebas. Contoh sendi kaku adalah sendi pada tulang belakang. Nah, pada tulang belakang ini hanya terjadi sedikit pergerakan, atau bisa kita katakan pergerakan yang tidak bebas. Sendi gerak. Sendi gerak adalah organ yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya yang pergerakannya bebas. Untuk sendi gerak terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Baik, di sini kita akan melihat bagian-bagian sendi yang ada pada tubuh manusia. Pertama, sendi putar. Sendi putar sesuai dengan namanya membuat tulang bisa berputar. Misalnya, sendi yang terletak pada leher. Kedua, kita sebut dengan sendi engsel. Tugasnya sama seperti pintu, membuka dan menutup. Terdapat pada sendi di bagian siku. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana ini adalah sendi yang bergerak pada 2 arah. Terdapat pada pergelangan tangan. Pergerakannya terjadi pada 2 arah. Ke depan ke belakang 1 arah, ke samping kanan kiri 2 arah. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi ini mampu melakukan pergerakan seperti bergeser. Terdapat pada pergelangan kaki. Lanjut, sekarang adalah sendi gulung. Sendi gulung ini adalah sendi yang mana dapat melakukan pergerakan 2 sumbu. Sumbu pertama membengkokkan dan meluruskan. Sumbu yang kedua menjauhkan dan mendekatkan diri ke sumbu tubuh. Contohnya ada pada sendi yang ada di pergelangan tangan, seperti yang ditunjuk di layar. Selanjutnya adalah sendi peluru. Sendi peluru menyebabkan terjadinya pergerakan ke segala arah.
Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang paha dan tulang pinggul. Nah, sekarang kamu akan mendapat soal-soal yang harus kamu jawab ya.